Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, chapter 1190 itu benar-benar sangat keren. Fighting, lore, apapun itu, semuanya gokil. Tapi satu hal pertama yang ku katakan di sini adalah apakah Gaban blunder? Maksudku, dengan Gaban mengatakan semua hal ini terlalu dini kepada Imu, bukankah itu sebuah blunder? Karena ya, posisi Imu saat ini adalah posisi orang bodoh, orang yang tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan Imu menganggap segala rentetan kejadian selama ini hanyalah suatu fakta dari takdir yang kebetulan. Tapi dengan Gaban mengatakan bahwa Luffy adalah orang yang ditunggu-tunggu dan bahkan sampai menyebutkan ucapan atau kata-kata dari Joy Boy, membuat Imu menyadari bahwa selama ini mereka salah menganggap semua ini sebagai kebetulan dan takdir belaka. Imu langsung menyadari hal tersebut. Bukti tindakannya adalah langsung ingin membunuh Luffy. Jadi sekali lagi, apakah Gaban blunder? Namun sebelum mengatakan hal itu, sebenarnya sedari awal Imu juga udah mulai curiga hal ini. Sebelum dia pergi ke Elbaf, Imu juga sudah berkata kepada guru yang lainnya bahwa semua ini bukanlah kebetulan, sehingga kondisi Imu saat ini sebenarnya adalah suatu bentuk dari suatu denial. Di satu sisi dia percaya bahwa Luffy adalah Joy Boy, tapi di sisi lainnya Imu tidak mau percaya akan hal itu. Dan inilah yang sebenarnya disinggung Gaban pada panel yang satu ini. Jadi menurutku, kenapa Gaban mengatakan semua ini? Karena menurutku itulah rencananya, bukan blunder. Jadi ya, kita akan flashback dulu bahwa semua yang ada di Elbaf saat ini sebenarnya sudah direncanakan. Seperti Gaban pada dasarnya menunggu Mugiwara no Luffy ke Elbaf. Gaban juga yang berkata bahwa Elbaf jika tidak hancur, ayo ketemu lagi. Gaban juga langsung bergerak ketika menyadari kedatangan haki yang sangat anomali dari Holy Knight. Jadi apa yang Gaban katakan kepada Imu kali ini harusnya juga begitu. Sesuatu yang sudah direncanakan atau diketahui atau dipersiapkan. Soalnya 14 tahun yang lalu ketika Shanks membocorkan soal King of the World, Gaban terlihat mencoba menghentikan Shanks. Bahkan Shanks sampai bilang, "Tenang saja Gaban-san, mereka juga tidak akan percaya." Artinya, sampai terakhir kali pada dasarnya informasi soal dunia ini, soal King of the World itu adalah rahasia. Dan mungkin ini akan menjawab pertanyaan Vegapunk. Vegapunk mempertanyakan kenapa sisa-sisa Roger Pirate yang tahu segalanya itu malah memilih untuk diam atau menghilang. Karena memang belum waktunya. Ingat, Roger Pirate atau Roger bilang kalau mereka terlalu cepat. Jadi kali ini Gaban yang tindakannya berbeda dengan 14 tahun yang lalu dan langsung mengungkapkan semua hal yang ia ketahui tentang Joy Boy kepada Imu, tentang anak yang ditunggu-tunggu ini, maka bisa disimpulkan dengan mutlak ini sudah waktunya. Dan sekarang pertanyaannya, apa motifnya? Kenapa Gaban membocorkan ini kepada Imu? Apa motif dan tujuannya? Karena jelas ya, langkah Gaban ini membuat Imu panik. Di panel yang satu ini tadi, Imu mencoba menyangka Luffy adalah sesuatu itu. Imu yang awalnya hanya menduga ini hanya suatu kemiripan belaka, sekarang benar-benar berpikir kalau ini adalah Joy Boy. Dan Imu yang panik jelas akan mengambil langkah yang tak terduga. Contoh kasarnya, kita bisa melihat kedatangannya ke Elbaf murni karena Imu panik. Imu mulai berpikir kejadian-kejadian dan langsung mengambil tindakan yang belum pernah ia ambil selama 800 tahun terakhir, yaitu keluar dari Marijoa. Dan benar, itu karena Imu panik, apalagi telah di roasting oleh Usopp. Jadi sekarang pertanyaanku tadi itu ya, sebenarnya apa yang diincar oleh Gaban atau apa yang diharapkan Gaban dengan Imu yang panik ini? Tapi di satu sisi, kepanikan Imu nantinya apakah bisa dimanfaatkan? Maksudku, jika peran yang dimainkan Gaban hanya untuk membuat Imu panik, siapa yang memanfaatkan kepanikan Imu ini?
Jelas, orang yang pernah ngobrol dengan Gaban di Elbaf tentunya. Dan benar, itu adalah Akagami no Shanks. Karena ya, kalau kita berbicara soal waktu yang tepat, Shanks waktu pergi dari Elbaf juga mengatakan kalau sudah waktunya dia pergi dari Elbaf. Jadi semua ini, apa yang terjadi di Elbaf sebenarnya sudah direncanakan oleh Gaban dan juga Shanks. Sehingga ya, setelah Arc Elbaf nanti, atau mungkin di penghujung Arc Elbaf, harusnya akan menjadi jatahnya Shanks. Dan ini akan menjadi titik sadar untuk semua orang siapa Shanks sebenarnya ini. Siapapun yang mengira Shanks villain atau bahkan sebaliknya, itu akan ditentukan juga di saat itu secara pastinya. Namun, apapun yang akan dilakukan oleh Shanks nanti untuk memanfaatkan kepanikan Imo, harusnya orang itulah yang akan bermain dengan Shanks. Ya, Kurohige. Kurohige kemungkinan juga adalah orang yang akan memanfaatkan kepanikan Imo dan World Government. Mau bagaimanapun, Kurohige Pirate sudah menegaskan tujuan mereka, yaitu The World. Jadi ya, jika ada orang lain selain Shanks yang memanfaatkan kepanikan World Government, itu adalah Kurohige. Dulu di Arc Wano, Shanks mencurigai pergerakan Kurohige, tapi kali ini Kurohige lah yang menyadari pergerakan Shanks mau kemana. Sehingga akhirnya One Piece akan memasuki saga atau arc dari Yonko ini. Karena sebelumnya kita mendapatkan plot Yonko, Big Mom dan Kaido, mulai dari Fishman sampai Wano, itu semua berlandaskan Yonko, Big Mom dan Kaido. Setelah ini harusnya akan menjadi bagian Shanks dan juga Kurohige. Kaido dan Big Mom beraliansi. Pertanyaannya satu, apakah Shanks dan Kurohige juga akan beraliansi untuk menekan Imo? Atau ternyata mereka malah bentrok? Ya, itu pertanyaan yang menarik ya. Karena jujur aja ya, setelah kekuatan Imo dan juga antek-anteknya kayak Holy Knight itu diperkenalkan, aku benar-benar tidak tertarik lagi soal Kurohige versus Shanks. Sesuatu yang menurutku tidak ada hasilnya atau sesuatu hal yang bisa didapatkan. Kecuali Shanks villain, itu masih mungkin dan menarik. Tapi jika Shamrock masuk di antara Shanks dan Kurohige, itu juga menarik. Karena ini mungkin alasan Oda menarik Shamrock dari Elbaf. Selain mengurusi Tenru Bitot yang kelaparan, ini kasus yang sama kayak Shanks yang ngurusi Bartolomeo. Ini juga mungkin akan jadi bagian dari Oda untuk mempersiapkan hal yang akan terjadi setelah Elbaf. Shanks, Kurohige, dan juga Shamrock. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Tunggu. Jika setelah ini menjadi jatahnya Yonko, Shanks, dan Kurohige untuk menekan World Government, apakah saga terakhir atau orang yang dijuluki sebagai King Pirate atau orang yang ke Laugh-Tale, apakah justru menjadi jatahnya Yonko Luffy dan juga Yonko Bagi sama? Apakah Bagi akan melakukan plot twist lagi di Final War nanti? Ya, siapa yang tahu? Sesi komentar. Apa Imo adalah buah iblis itu sendiri? Kalau iya, make sense juga. Jadi kekuatan Guroshi dan Holy Knight juga kekuatan dari kehendak Devil Fruits Imo itu sendiri. Melihat dari apa yang terjadi dari kasusnya Saturn, apa mungkin plot terakhirnya Imo akan dihisap oleh Yami Yami Nomi milik Tits? Adakah kemungkinan Tits akan mengincar buah iblis ketiga, yaitu model Mythical Zoan? Sebenarnya ini menarik ya. Kalau Imo itu bukanlah Beo, bukanlah manusia, tapi Imo adalah buah iblis itu sendiri. Karena Oda dengan sengaja pernah bilang kalau Zoan atau jenis Zoan itu memiliki kehendak dan kesadarnya sendiri. Pertanyaannya, untuk apa Oda Sensei ngasih penjelasan seperti itu kalau bukan ternyata emang ada buah iblis yang memiliki kesadaran penuh seperti manusia saat ini. Dan itu adalah Imo, iblis atau buah iblis. Dan kalau itu diserap Kurohige, itu juga poin yang cukup menarik. Prediksinya, di puncak pohon Adam tersimpan senjata Joyboy seperti Ragnir. Dan ketika Luffy bangkit setelah melihat Gaban terluka parah, senjata Joyboy akan bereaksi seperti Emmet.
Ketika mendengar genderang kebebasan dari Luffy mode Gear 5, setidaknya dengan senjata itu Luffy minimal bisa ngimbangi kekuatan Imo yang bertarung menggunakan senjata. Dan setelah pertarungan semakin sengit, karena hampir imbang, waktu Imo habis dan kembali ke Marijoa ini hanya prediksi, tapi menarik ditunggu apa sebenarnya tersimpan di puncak pohon Adam. Dan benar ya, sejak spoiler, kukira plotnya benar-benar sudah sampai di Underworld. Ternyata Luffy juga masih ada di batang pohon. Jadi untuk sejauh ini yang paling penasaran itu memang ada di puncak pohon Elbaf ya. Apa yang terjadi? Cuman kalau untuk chapter mendatang, aku sih berharapnya kita akan kembali ke Chopper dan Biblo. Karena ada sesuatu yang pasti mereka jelaskan.